Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Hamidah. Saya seorang mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview mengenai materi metode pembelajaran di pesantren yang telah saya pelajari pada mata kuliah Telaah Pesantren. Nah, berbicara mengenai metode, tentu metode itu adalah salah satu komponen yang paling penting dalam pembelajaran. Karena metode itu kan cara atau jalan gitu ya untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Sehingga tentu metode itu harus kita pelajari terlebih dahulu, kita analisis mana yang paling tepat untuk digunakan dalam mata kuliah atau mata pelajaran tertentu gitu, agar pembelajarannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Selain itu, dalam pemilihan metode bukan hanya saja melihat dari materi apa yang akan dibahas, namun juga melihat dari kondisi psikologis dari siswa atau peserta didik. Apakah tepat untuk memberikan ceramah? Apakah tepat untuk menggunakan metode studi kasus? Apakah tepat untuk menggunakan misalnya metode demonstrasi? Hal tersebut ya kembali lagi dengan bagaimana topik materi yang akan disampaikan dan juga bagaimana kondisi psikologis dari peserta didik. Nah, oleh karena itu di sini saya akan membahas sedikitnya beberapa hal yang menjadi metode pembelajaran yang digunakan di pesantren. Nah, yang pertama itu adalah metode sorogan, yang mana sorogan itu adalah seorang santri gitu ya, itu nanti menghadap ke kiai untuk mensetor apa yang telah dia pelajari gitu, menghadap ke kiai datangin. Terus ada juga yang kedua itu adalah bandongan, yang mana itu lebih ke seperti metode ceramah ya. Jadi apapun yang dikatakan oleh kiai itu harus dicatat, dipahami, dicermati dan dilaksanakan gitu. Jadi memang bentuk dari bentuk penghormatan seorang santri kepada kiai itu seperti itu kan ya. Jadi mengikuti apa yang dikatakan, sami'na wa ata'na. Lanjut, ada juga di pesantren tentunya metode hafalan, yang mana santri itu akan mengulang-ulang suatu kalimat bacaan Al-Quran misalnya, hadis atau apapun itu sehingga dihafal dan kemudian nanti distorkan hafalannya. Kemudian ada juga metode musyawarah atau biasa kita sebut dengan metode diskusi gitu ya. Ada juga metode bahsu masail, yaitu studi kasus gitu ya. Kemudian juga ada juga metode halaqah. Itu kalau di sekolah umum biasanya ada yang namanya mentoring gitu ya, mentor. Kemudian ada demonstrasi, ada riyadhah atau latihan rohani gitu. Ada juga fathul kutub, kemudian metode sandiwara, metode musabaqah, dan juga terakhir metode majlis taklim. Nah, itulah kurang lebih metode pembelajaran yang sering digunakan di pesantren. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.